Oke, baiklah. Jadi pada eh, hal ini saya akan membahas soal nomor satu dari UAS Fitokimia satu, yaitu soal UAS nomor satu yang pertama itu berdasarkan hasil penelusuran literatur uraikan tiga hal mendasar mengapa kebanyakan turunan flavonoid dari tumbuh-tumbuhan memiliki khasiat farmakologis. Berikan contoh salah satu senyawa flavonoid yang berkhasiat obat dan penjelasan mengapa diklaim khasiatnya demikian. Nah, jadi jawabannya saya dapatkan pada jurnal pertama itu. Jurnal pertama itu dari Toxicology Research, itu dengan judul Flavonoid Structure, Function, and Mechanism of Action and Opportunities for Drug Development yang terindeks Scopus Q2. Lalu jurnal yang kedua yaitu eh, dari jurnal Biomed Research International yang dengan judul Flavonoid Bioactive Compound from Medicinal Plants and its Therapeutic Application. Yang mana jurnal kedua ini dia terindeks Scopus Q2 juga. Nah, jadi pada kedua jurnal ini saya dapatkan tiga hal mendasar mengapa kebanyakan turunan flavonoid dari tumbuh-tumbuhan itu memiliki hasil farmakologis. Yang pertama, flavonoid itu dia memiliki banyak target molekuler sehingga efek farmakologisnya luas. Nah, jadi pada jurnal yang pertama itu ada pernyataan yang mengatakan kalau flavonoid itu efektif dalam komprehensi dan kemoterapi karena mampu menargetkan berbagai jalur molekuler penting dalam tubuh. Nah, contohnya itu ada enzim eh, pro- jet. Jadi dia itu tidak hanya bekerja pada satu titik, tapi bisa memodulasi banyak protein dan enzim sekaligus. Misalnya reseptor nuklir di aryl hidrokarbon reseptor, enzim kinase, reseptor tyrosine kinase, hingga reseptor J protein couple. Nah, pada jurnal yang kedua juga dikatakan kalau flavonoid itu dapat menghambat berbagai enzim seperti santin oksidase, COX, lipoksigenase, dan eh, fosfoinositol 3 kinase. Ini menunjukkan kalau pada jalur informasi, metabolisme oksidatif, dan pesinyalan seluler. Yang mana ini berarti bisa dikatakan kalau bisa bisa dipengaruhi oleh flavonoid. Lalu pada jurnal pertama lagi dikatakan kalau contoh dari flavonoid itu seperti genistein itu berinteraksi langsung dengan berbagai tirosin kinase dan reseptor yang intraseluler. Nah, lalu yang kedua, hal yang mendasar yang kedua yaitu struktur kimia flavonoid itu dia membuat menjadinya sebagai antioksidan kuat. Nah, pada jurnal pertama dan jurnal kedua itu kurang lebih mengatakan kalau mekanisme dasar flavonoid adalah eh, kemampuannya dalam menghambat stres oksidatif. Mereka itu bekerja dengan menetralkan radikal bebas ataupun baik dengan menangkap ROS. Nah, juga dia akan membentuk radikal yang lebih stabil dan melekat logam yang memicu pembentukan dari ROS. Nah, kemampuan antioksidan ini itu dipengaruhi oleh posisi dan jumlah gugus gula struktur hidroksilnya. Selain itu, jurn- eh, kedua jurnal ini mengatakan kalau aktivitas antioksidan itu sangat penting, paling penting dari flavonoid. Nih, di sini dikatakan kalau aktivitas antioksidan itu merupakan aktivitas yang paling penting dari flavonoid. Nah, hal yang mendasar yang ketiga itu juga dari jurnal yang pertama, ini jurnal kedua juga ada kurang lebih menyatakan kalau flavonoid itu eh, diproduksi oleh tumbuhan karena untuk bertahan bertahan terhadap berbagai stres internal ataupun eksternal. Nah, dalam tumbuhan flavonoid itu bertindak sebagai molekul sinyal, agen detoksifikasi, fitoaleksin atau pertahanan melawan patogen dan membantu adaptasi suhu dan kekeringan. Nah, tumbuhan mensintesis flavonoid itu sebagai respon terhadap infeksi mikroba dan radiasi UV. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, dan kondisi lingkungan lainnya yang memicu pembentukan dari ROS. Nah, karena itu mereka itu memiliki kemampuan memperbaiki kerusakan oksidatif dan mempertahankan stabilitas dari sel.
Makanya ketika dikonsumsi manusia melalui buah atau sayuran, sifat pertahanan itu dapat berpindah sebagai menjadi efek farmakologis. Nah, untuk hasil farmakologisnya itu saya mengambil dari contoh senyawa flavonoid yaitu quercetin, yang mana pelajari dari saya ambil dari jurnal International Journal of Molecular Science dengan judul A Systemic Review Quercetin Secondary Metabolite of the Flavonol Class with multiple health benefits and low bioavailability, yang mana jurnal ini terindeks Scopus Q1. Nah, jadi quercetin itu sendiri mempunyai banyak khasiat farmakologisnya, tapi terdapat Nah, di antaranya terdapat beberapa, yaitu antioksidan dan anti-inflammatory effects. Jadi pada jurnal ini itu dapat dikatakan kalau efek dari antioksidan itu mampu menetralkan radikal bebas dengan cara bertindak sebagai elektron donor. Nah, ketika quercetin itu memberikan elektron berbagai bentuk ROS eh, seperti O-hamin, seperti O-hamin, H2O2, dan juga O2 min. Nah, hingga radikal seperti NO dan DPPH dapat direduksi sehingga stres oksidatif itu dapat ditekan. Nah, aktivitas ini itu kuat, semakin kuat pada quercetin yang jenis aglikon, dan semakin meningkat bila jumlah gugus hidrokilnya dalam strukturnya itu lebih banyak. Nah, terus selain itu ada penelitian eh, pada sel HeLa juga menunjukkan kalau quercetin itu sudah memberikan kapasitas eh, antioksidan antioksidan signifikan pada konsentrasi 5 mikrometer sampai 25 mikrometer, yang berarti di sini quercetin itu dia relat, bahkan aktif pada dosis yang relatif rendah. Mekanisme struktural yang mendasarinya terutama berasal dari gugus ketokel, yaitu 3 aksen 4 aksen dihidroksi pada cincin B, dan serta ikatan rangkap pada karbon 2 dan karbon 3 yang berkonjugasi dengan gugus keto pada karbon 4, sehingga quercetin itu sangat efektif dalam menangkap radikal bebas. Lalu juga ada eh, studi yang menunjukkan kalau pada saat terlihat jelas pada sel saraf manusia tipe SY5Y yang dipapar H2O2, itu quercetin mampu menekan kerusakan sel yang dipicu oleh stres oksidatif dengan ditunjukkannya dengan berkurangnya sitoksisitas dan penurunan pelepasan enzim LDH. Lalu tidak hanya itu, quercetin turut meningkatkan ekspresi dari BCL2, yaitu protein dari anti-apoptosis, dan menghambat aktivitas eh, dari caspase, sehingga proses kerusakan DNA dan kematian sel itu dapat dicegah. Lalu juga quercetin itu dapat sebagai anti hipertensi, yang mana quercetin itu dia dapat diklaim sebagai memiliki efek antihipertensi karena senyawa ini bekerja melalui beberapa mekanisme yang semuanya itu berkontribusi pada penurunan tekanan darah. Jadi secara umum quercetin itu mereka kemampuan meningkatkan vasodilatasi dan juga mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan vasokonstriksi. Nah, salah satu mekanisme utamanya adalah menghambat produksi dari 8 isoprostaglandin F2 alpha, yaitu senyawa yang berperan dalam vasokonstriktor kuat. Nah, dengan menurunnya molekul tersebut, maka pembuluh darah akan menjadi lebih rileks sehingga tekanan darah dapat turun. Dan juga pada penelitian hewan yang quercetin itu dapat menurunkan tekanan darah sistolik
sistolik sekaligus mengurangi tanda-tanda hipertrofi eh, hipertrofi ventrikel serta kerusakan ginjal dan vaskular. Nah, jadi temuan ini oleh penelitian klinis pada manusia dan temuan ini juga diperkuat oleh pada penelitian klinis pada manusia di mana konsumsi 730 miligram konsumsi 730 miligram per hari selama 12 minggu itu berhasil menurunkan tekanan darah pada pasien dengan hipertensi dan eh, pada pasien dengan hipertensi tahap awal, terutama pada individu yang berat badannya berlebih atau obesitas. Hal ini menunjukkan kalau mekanisme dari quercetin itu tidak hanya terjadi pada hewan, tetapi juga sangat relevan pada manusia. Nah, terus mekanisme lainnya yang penting juga efek quercetin itu dia sangat eh, memiliki mekanisme yang penting terhadap renin angiotensin. Jadi pada penelitian ada studi yang itu menunjukkan kalau quercetin itu mampu menurunkan ekspresi dari reseptor angiotensin 1 di ginjal dengan dan dapat meningkatkan produksi urin serta meningkatkan ekskresi natrium. Yang mana efek ini mirip dengan obat antihipertensi seperti kaptropil karena kedua mekanisme tersebut membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi retensi cairan dan sensitivitas tubuh terhadap angiotensin. Bahkan penelitian lain juga menemukan bahwa quercetin itu dapat menambah aktivitas enzim ACE sebanyak 30%, menunjukkan kalau quercetin itu berpotensi bertindak sebagai ACE inhibitor alami. Lalu quercetin itu juga bisa dapat sebagai menjadi anti kanker ataupun anti tumor. Nah, quercetin itu dapat diklaim memiliki efek anti kanker karena sel itu mampu menyerang sel kanker melalui beberapa mekanisme yang sangat mendasar dalam proses keganasan. Nah, jadi di-highlight pada penelitian in vitro menggunakan sel kanker prostat PC3 dan LNCAP itu quercetin terbukti meningkatkan apoptosis secara signifikan pada kedua jenis sel tersebut. Nah, peningkatan apoptosis ini menunjukkan bahwa quercetin itu mampu mendorong kematian sel kanker sehingga menghambat perkembangan tumor. Dan selain itu, quercetin juga dapat menghambat proliferasi sel dengan mengurangi jumlah koloni dan efek sitositasnya meningkat secara dependent eh, dan juga time dependent sehingga semakin tinggi konsentrasinya atau semakin lama paparannya semakin kuat pula efek antitumornya. Lalu meskipun mekanisme lain juga ada yaitu kemampuan quercetin dalam menghentikan siklus sel kanker pada fase J1 sehingga sel tidak dapat masuk ke fase S, yaitu fase replikasi DNA. Dengan terblokirnya transisi G1 ke S, banyak sel kanker itu yang masuk ke fase sub J1 di mana mereka akan mengalami kematian sel terprogram atau apoptosis. Nah, quercetin itu juga dapat menekankan jalur anti-apoptosis pada seperti OPNAB, LK2, dan P53. Dengan menghambat jalur ini, sel kanker itu kehilangan perlindungan internalnya sehingga lebih rentan terhadap kematian. Nah, lalu pada eh, hasil in vitro juga ada oleh Guan X et al. Itu yang mana pada penelitiannya menunjukkan bahwa nanopartikel PLJA dan TPJS yang membawa quercetin itu dapat mencapai sel tumor dan menghambat pertumbuhan tumor hingga 59,07% setelah disuntikan secara intravena. Nah, nanopartikel ini bekerja efektif karena bisa masuk ke sel Kupfer di hati, kemudian melepaskan quercetin sehingga obatnya benar-benar mencapai jaringan tumor. Nah, pada uji in vitro ini, nanopartikel quercetin itu dapat menyebabkan kematian sel
HEP J2 secara konsentrasi dependen sehingga dapat menandakan semakin tinggi dosisnya semakin efektif pula efek sitotoksinya.